Jadi hukuman dari Allah itu bentuknya banyak. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena selama ini dengan sosmed yang ada di genggaman setiap tangan kita, bisa jadi kita terlalu sibuk ngepoin status orang, atau kita posting foto yang sebenarnya kita berniat nyentil tetangga gitu ya. Yang diposting ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takatsur, bermegah-megahan membuat kita terlena, hatta zurtumul maqabir, manusia tidak sadar sampai dia masuk ke alam kubur. Di bawahnya ada caption for tetangga sebelah. Nah, ayatnya bagus, tapi kenapa ayat itu justru dipakai untuk nyindir sesuatu? Maka hati-hati, bisa jadi kelengahan kita dalam menggunakan gadget, sosmed, itu bisa menghadirkan ujian dan musibah yang tipis-tipis dalam hidup kita. Rezekinya jadi seret, gitu ya. Terus kayaknya kok keluarga sakit mulu gak sembuh-sembuh. Karena selama ini kita lupa dengan sedekah. Sedekahnya sering Ustadz, tapi sedekah saya kan harus saya posting supaya viewersnya banyak. Sedekah saya harus jadi konten dong Ustadz, minimal 3 part lah di YouTube saya supaya subscribernya nambah, ya enggak? Kalau monetize kan, jadi alhamdulillah Ustadz. Si ibu ini masih nanya lagi sama saya dalam kasus yang berbeda. Kata si ibu, Ustadz, saya tuh kalau sedekah Pak Ustadz, tapi kalau nggak diposting ada yang kurang serak gitu. Itu gimana Ustadz? Saya bilang, silahkan ibu. Ibu mau posting kebaikan ibu, sedekah ibu, berbagi ibu. Ibu ngebantu masjid mau diposting, silahkan. Boleh. Niatkan supaya postingan itu bisa dilihat sama orang dan orang terpanggil juga untuk berbuat kebaikan. Itu niatnya. Terus Ustadz, kalau gitu nggak apa-apa saya posting. Ntar dulu, saya belum berbicara titik, ini masih koma. Ketika ibu banyak memposting kebaikan-kebaikan supaya orang lain mencontoh juga kebaikan ibu, maka ibu harus punya amalan di hari yang lain, di waktu yang lain, di jam yang lain, sebuah amalan yang tidak diposting sama sekali, sebuah amalan yang tahu cuma ibu dengan Allah. Sebuah amalan yang tangan kanan ibu memberi, tangan kiri ibu sedikit pun tidak tahu. Maksudnya gimana Ustadz? Ibu habis posting nih, ngasih habis zuhur, bantuan, korban bencana, alhamdulillah ya, captionnya kan di Instagram gitu, di feed lagi. Alhamdulillah ya, habis ngasih sedekah, silahkan. Tapi ibu sampai di rumah, ibu panggil anak yatim 2 orang, tanpa harus diposting. Nah, ini ibu kasih uang buat kamu beli makan, titip beli beras buat ibu kamu yang sekarang sendiri karena ayahnya meninggal. Sudah, bismillah, tanpa diposting. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita posting harus kita imbangi, bahkan harus lebih banyak dengan kebaikan-kebaikan yang tanpa postingan yang orang lain tidak tahu. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kita lakukan tanpa postingan ini kita berharap bisa menghapus niat-niat riya yang ada dalam setiap postingan kita. Saya rasa ini sebuah jawaban yang elegan buat si ibu supaya dia tidak merasa putus asa. Mungkin bisa saja saya bilang dengan kalimat dan pendapat yang ekstrim. Udah bu, ibu posting gak akan diterima sama Allah bu, sumpah demi Allah yang ada ibu masuk neraka. Misalnya. Setelah itu si ibu kapok untuk memposting bersedekah. Padahal menurut saya postingan-postingan kebaikan itu harus mampu bersaing dengan postingan-postingan keburukan. Maksudnya gimana Ustadz? Orang ngumbar aurat posting gak malu kok. Orang banyak pamer Sultan A, Sultan B, sombong tapi tidak malu. Kenapa ketika orang memposting kebaikan kita hujat? Kenapa netizen sangat usil dengan hal itu? Gak usah peduli dengan netizen. Tapi tadi, imbangi setiap postingan kebaikan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita postingnya hanya kepada Allah, bukan di sosmed kita. Ini sebuah jawaban yang elegan, supaya orang tidak kapok berbuat baik. Dia mau posting silahkan. Tapi jangan sampai lupa untuk lebih banyak berbuat kebaikan lagi yang tanpa postingan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ini masih terkait dengan tema kita, ujian. Yang saya sampaikan tadi, ujian-ujian yang begitu tipis dalam hidup, bisa jadi kita lakukan karena bisa jadi itu mendekat kepada kita karena kita tidak pernah sadar
bahwa betapa niat dalam sebuah amalan itu begitu penting. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ayah yang anaknya terjerumus dalam kasus narkoba. Itu anak pertamanya. Anak keduanya terjerumus dalam dunia free sex, summon event, pergaulan bebas. Sampai dia bilang, "Ya Allah Ustadz, anak saya udah saya bawa ke Kiai A, ke Kiai B, udah saya ruqyah. Takutnya ada setan mungkin yang numpang di situ. Udah saya bawa kemana-mana." Saya bilang, "Alhamdulillah Pak Haji. Kalau Pak Haji sudah syariatin anaknya dibawa kemana-mana supaya bisa keluar dari dunia gelap itu. Tapi mungkin ada satu hal yang Pak Haji lupa. Apa itu Ustadz? Pak Haji harus ingat-ingat, flashback ke belakang. Apakah dulu di saat Pak Haji sedang bekerja, Pak Haji pulang ke rumah membawa rezeki yang jelas-jelas itu uang haram dan Pak Haji tahu? Sekali lagi saya tanya Pak Haji, apakah Pak Haji pernah membawa uang, rezeki, gajian, atau apapun bentuknya materi, dan itu jelas-jelas haram? Pak Haji tahu itu haram, tapi tetap dibawa ke rumah. Bahkan di rumah dibeliin beras, dibeliin susu, dan beras itu masuk ke tubuh si anak-anak dan istri Pak Haji. Bahkan beras itu menjadi konsumsi harian, berminggu-minggu. Makan dari uang yang haram. Karena bagaimanapun al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas. Dan yang paling tahu adalah kita. Maka ketika kita memberikan makanan, asupan, dan ada unsur haramnya, maka otomatis tubuh anak-anak kita, tubuh istri kita tergerak sangat mudah untuk berbuat juga yang negatif. Maka Pak Haji, kalaupun itu ada, belum telat, taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang harus diobati Pak Haji sekarang bukan anak-anak Pak Haji. Tapi yang harus berobat justru Pak Haji harus mengobati hati Pak Haji sendiri. Subhanallah. Selama ini kita selalu ingin orang berubah sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita amat sulit untuk merubah kebiasaan kita, kejelekan kita, keburukan kita. Padahal bisa jadi Allah menggerakkan hati orang lain untuk berbuat baik di saat kita mencontohkan kebaikan. Jangan egois. Karena jelas pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak ada kemauan, tidak ada iktikad yang baik dan kuat untuk merubah dirinya sendiri. Merubah dunia itu saya rasa sebuah kemustahilan. Karena sebenarnya pintu gerbang utama untuk merubah dunia ini adalah dengan merubah diri sendiri. Maka di kesempatan yang mulia ini saya mengajak kita semuanya untuk lebih giat lagi kita bersedekah sebagai bukti bahwa kita sangat ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebaikan terhadap siapapun bukti kepada Allah. Allah itu perlu bukti. Cinta itu perlu bukti. Maka ketika kita mencintai Allah, maka buktikanlah itu dengan lillahi ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, seberat apapun musibah dan ujian yang Kau titipkan dalam hidup kami, tidak masalah ya Allah, kami pasrah, kami redo. Satu yang kami minta ya Allah, beri kami kekuatan yang terbaik untuk menghadapi ujian-ujian itu apapun bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku semua, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah tragedi yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah baik dan dekat dengan Allah. Allah mau upgrade levelnya. Peringatan Allah titipkan ketika tragedi menyentuh manusia-manusia yang masih belum baik. Dengan peringatan dan nasihat itu, Allah ingin orang tersebut menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman adalah ketika tragedi menjamah orang-orang yang selama ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi manusia lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.